mas, tapi jauh. Gaib itu. Ya suara gaib, mas. Nah, saya teriak-teriak di situ, sate, karena memang harus dagang. Sate, ya sate. Saya geberin, pelan-pelan gebernya, takut gosong. Karena memang nggak boleh gosong, ya asal aja lah, asal ada bau gitu. Sate. Nah ini yang paling aneh. Ngopi dulu ya sebelumnya aneh. Ini yang aneh. Pada saat saya saya melihat. Pada saat saya datang si suara-suara itu mulai jelas, bro, jika caang berai. Dari situ saya kaget. Oh, ada yang bentuknya seperti kaget tapi nggak bisa lari. Pernah tuh Jika ketindihan gitu. Ketindihan lah. Asli nah, orang erek lompat ya tak lain anjing sini ki wanian wah si jagoan lain erek lompat sih agak jadi itu bisa napal lagi ya. Caang dong bro. Belah itu pasar aja. Udah mulai ramai. Satu mungkin sugesti saya membayangkan ini pasar gaib. Itu. Yang kedua mungkin sugesti ini ditambah memang gaib itu ada. Jeung noel teh mulai suara hingal-bingal, saya nggak kuat di situ. Saya merem sate. Saya mah nunggu ada yang berapa nanya atau gimana lah. Memang ada yang gerem. Nah inilah mungkin yang asli gemetar bro. Kalau sekarang bisa ketawa. Jadi nggak bisa suaranya dibuat-buat ya atau gimana, suaranya aneh. Suara yang beli itu dari dalam aneh lah suaranya. Baru sekali itu ngedengar, bukan kayak kakek atau kayak gimana, beda suaranya. Dan itu saya yakin memang dia mau beli. Saya nggak kuat lihat muka dia. Jadi ngedangan sambil merem. Aduh, sate sate sambil. Saya nggak mau lihat, cuman yang saya lihat itu, saya berusaha lihat jubahnya dia, entah jubah atau kain, tinggal laki tinggal saya juga nggak bisa saya lihat gini. Tapi ngalayang sih pun. Saya lihat kainnya aja, kakinya nggak kelihatan. Udah ketutup sama kain. Saya pikir ini laki atau yang ngisi penting jadi. Ya, saya bilang berapa, dia nggak ngejawab. Berapa biji? Nggak setengah jawab langsung kurang. Nah dibungkusnya itu pakai kain kepan. Bungkus satenya. Katanya ya, saya udah disuruhnya begitu. Itu nyari saya. Lain kupoe, caang, asli caang. Tapi saya nggak berani, karena pada saat pas caang dry gitu, saya ngelihat udah nggak sanggup saya lihat. Saya nggak sanggup lihat. Sawani-wani, mendingan gitu yang preman lah jadi. Mendingan kita anjing edan karena bukan dunia kita kan. Udah masuk ke dunia. Terus saya berpikiran bisi saya nggak bisa balik lagi. Itu yang saya takutin ya. Ini malah bisa balik di aji, ada penyesalan juga nanaonan orang ulin kieu dari katuhung lah ada itu. Benar asli. Karena baru kali itu saya ngeliat bray. Banyak bro, jika di pasar kumaha. 1-2 mah udah biasa lah. Hari 1-2 mah orang lompat kene hari rek lompat ka mana? Anjing pasar setan. Nah, dari situ saya ngeladangin, saya kasihin, dia ngejatuhin sesuatu tuh ke kendi. Saya nggak tahu berapa biji yang saya ambil, ada 5, ada 3 tuh mungkin atau berapa. Set. Udah gitu, dia nggak ambil bro, lila si satenya. Jadi si barang sate teh ada di sini, saya kasih kayak gini lah, dibungkus gini. Pas saya buka lagi satenya udah nggak ada. Jadi nggak diambil sama bungkusnya. Pas saya lihat lagi nggak hampang sih. Saya nanya lagi, saya bilang nggak, dia nggak jawab, pergi kayaknya. Udah pergi. Nah dari situ salahnya saya berdoa. Gagal cair, gagal JP. Yang mana we cobaan anjing mah gitu aja. Nu penting geus ngageblok hiji. Urang can nempo eta ngageblok naon dengan urang yakin duit. Tapi yang mau diteruskeun urang geus ngesang tiis. Nya ini bisa sirinya di situ mana aki. Nah, serius sangat menakutkan dan jangan pernah coba karena saya tahu ada orang yang datang atau masuk ke dunia seperti itu nggak balik lagi. Kaitan orang sih. Matakna orang, ya Allah, hampura orang dan lain sebagainya. Ini hanya pengalaman ya, yang dicontoh. Akhirnya hilang, tiba-tiba gelap lagi, banget. Cuman ada suara-suara, tapi dok jangkrik. Malah suara jangkrik nggak ada bro. Suara babaung anjing cenah aya jurig, suara babaung ge. Jo eta we suara ngageblug lah, suara nu budak leutik nu teuy sisirian atau itu hilang. Pas hilang. Ngesang, entah berapa lama saya terkesimanya, bacaan dan lain sebagainya, saya lihat ini berantakan. Bukan ngobrak abrik, mungkin saya ngambil atau apa, terus ada yang ini ternyata
si dupa itu udah ya kayak 2 abrik lah, udah jatuh, udah apa kayak ada yang lewat ke Badung gitu. Saya lihat lagi ke belakang, di belakang sini kan itu ada jaket saya sama apa namanya kain kafan yang buat bungkus apa. Saya lihat itu jaket jadi jauh bro, Asli jadi jauh. Ya sadar saya, beresin saya bilang. Si Mas Joko bilang jangan dibuka di situ, si Mas tuh si kendi itu. Jangan, tapi saya yakin tuh udah bluk aja, ada bunyi barang masuk ke tong kendi kuningan itu kan, ada bunyi tong gitulah, ada bunyi tong gitu. Oh ini barang udah masuk. Saya intip dibungkus bro, kanjut kunang gitulah, udah gede. Nah di situ ada bro emas. Nggak tahu saya dalamnya isinya apa. Awalnya saya nggak tahu. Ada sih. Dah. Pas habis itu saya bangun kan. Saya bangun. Mereka janjian tuh ngejemput adzan awal jam 3 berarti. Ini saya nggak tahu jam berapa. Udah poh waktu lah. Ya nggak bawa jam dan nggak tahu itu kejadiannya berapa lama, saya nggak tahu. Kenyaho tiba-tiba lama sambil beres saya juga udah pengen pulang, tapi kan mau berangkat saya nggak bawa lampu, nggak bawa apa-apa, udah bisi nyasar. Dah ternyata adzan kedengeran. Belum datang juga teman saya bro. Si ditipu apa gimana? Nggak datang. Ditipu? Bukan ditipu, ternyata saya lain aja di posisi eta titik awal. Masih udah dipindahin saya teuing ka mana. Saya keluar dari hutan itu setengah gelap bro, sendiri sorangan. Si mas mah nyangkana saya lompat. Jadi urang teh kan cicing didinya nu nyaho jalan kan si Mas Joko, dan jalan setapak lain sebagainya, udah pernah survei dia ditandain atau apalah, mal mungkin nyasar lah istilahnya, kemungkinan nyasar sedikit lah. Tahu urang teh katanya bukan di posisi yang saya duduk jauh awal. Pisan. Jauh. Malah aya duluhur deket situ. Dekat pelatihan nanti ada di situ, dilarang masuk tentara itu. Dilarang masuk, ada tulisan di tengah hutan, area terbatas, ada tulisan apalah itu, larangan dari pihak militer ya. Kurang deket dinya matakna pas terang genep udah agak caang, jam 5 mungkin udah caang, karena nggak datang saya juga kesel. Udah terang lah, udah beberes aja. Kesel, marah saya. Kendi saya buka, dilihat emas bro, kayak gelang ya, asli gelang, cincin, terus apa ya perhiasan perempuan, nggak ada batunya ya. Saya mah suganwe batunya biasanya batu jin bagus-bagus, ruby atau apalah bagus-bagus, nggak ada batunya, cuma emas aja, emas sama perak. Jahatnya orang ya, anjing saya aing ditinggalkan. Saya pikir saya ditinggalin dah, ditipu lah. Saya ambil emas, saya pisahin. Sorry nya. Buat teman-teman ini pengalamannya cerita aja, tapi bayar rek ngamuk. Aing geus kukulintingan di jam 3 anjing. Nafsu saya buka ku aing bawa balik we. Cuman saya masih ada, udahlah, gua yang ngelakuin. Saya ambil. Saya pisahin, saya masukin kantong. Kakain kapan bungkus nih jadi mana gitu. Jalan ini di mana? Tahu saya nyari jalan utama aja lah gitu. Kedengeran suara motor, saya ngikutin suara motor. Ada motor, mungkin motor. Tapi udah di dunia real itu. Udah dunia real. Oh, dunia real. Pas saya lihat perasaan bukan di sini, saya keluar. Asa jauh. Linglung. Jauh. Kalau bukan linglung, pas saya keluar dari hutan itu, kan keluar itu jalan. Asa lebih tinggi, lebih di atas, bukan di bawah. Nah tadi mah apa jalan ini mah di atas. Sebentar lagi apa situ. Berarti jauh. Saya turun ke bawah sampai ketemu tentara. Dari mana dek? Cina. Enggak pak, saya bilang. Nyasar, dia bilang. Diantar sama tentara ke bawah. Ngapain kamu di sini? Itu alat-alat ya. Saya tinggalkan jangan enggak kau tinggalkan saya bodo amat dulu saya di kandangan. Hah? Di kandangan. Enggak di kandang, ini taliin. Ditaliin. Ngapain dek? Bicarakannya orang karena ada di daerah yang memang enggak boleh ada orang gitu. Nyasar pak dari bawah. Ngapain di sini? Anjing obat tanya curang-curang. Dari mana? Nggak tahu pas saya disasarin ya, orang cerita aja lah, tapi nggak cerita jual gagak atau apa, cerita saya apa sama temen saya pipis sekarang teh, orang larang ceritanya, takut saya dibawa sama tentara di bawah, saya pipis tiba-tiba saya keluar sini. Dari kapan? Tadi setengah jam yang lalu. Mau ngapain ke atas? Ya mau ke situ Lembang. Saya bilang gitu. Bukan sini jalurnya katanya. Ini kamu keluar dari situ. Ya dia mungkin merhatiin. Udah, akhirnya saya diantar ke bawah.
nggak ada mobil. Mobil yang tim. Ya tim nggak ada. Yang berenang mereka juga berpikir bahwa saya kabur. Oh. Kan HP saya di sana. Udah. Untung saya masih megang uang dompet ya, yang megang 500. uang yang 500 sama Emas. ini ada emas di anjing yang DP. balik ya. Datang ke situ, saya minjem HP punya konter. Dulu di daerah situ ada daerah namanya, saya turun daerah Parata gitu ya kalau nggak salah. Parata. Yang ada tower-tower situ, daerah ramainya sebelah situ doang. Udah perdesaan. Kalau dulu ini teh kejadian tahun 2006. Itu juga ayeuna tuh 2022 anjir. Cara dulu 2026 cuman ada di situ sinyal aja cuman ada XL. Saya ada konter HP kecil, saya minjem nelpon maksud saya teh rek make naon Gojek can usum di ditu. Make Gojek biasa 500.000 beak atuh aing. Bubuk. Saya nelpon ke adik saya ada, saya teh apal nomor nelayan. No, saya teh jemput lah, bilang di mana naon gawe cenah di itu. Udah nantilah barang, ya udah saya mau makan dulu, jangan makan. Kayak siang, ya dari Bandung ke sana kan lumayan, sejam. Ya, saya ada orang bari kuku lutus dia datang. Kayak bere duit ku aing, nah yang begang emas anjing. Bere duit ku urang, baru gancang. 200. Oh, nguru itu makan saya. Pas makan di bungut urang ini Pias. bukan bias, tanah unggul. Nggak tahu kenapa tanah semua. Juga tanah unggul gitu. Terus habis itu datang adik saya pulang ke rumah, saya nyamper ke rumah Mas Joko, saya minjem motor, ada mereka di situ lagi pada ngumpul, mereka kemana berantem lah, bukan berantem, ada miskomunikasi lah, kemana apa, urang didinya, saya jam 3 itu kesana pas ada, jam setengah 4 jam 3 kata si Mas Joko sama kawan-kawannya, mana malah rapi, nggak ada tempat ritual yang ini. Makanya si Mas Joko Oger ada curiga, menghilang sama tempat ritualnya. Kan mau kalau ada ini orangnya aja yang kalau kabur mana di bawaan capek-capek mawon gitu. Tapi orang lagi mikir mungkin takutnya saya harus ganti nanti itu. Terus gimana? Saya ceritain kejadiannya. Terus saya liatin cuma dapat segini. Kenapa? Oh, udah diamankan di rumah, Bro. Urang cenyawa eta sabaragram ke ceritana. Tapi banyak itu juga, hampir itu sekitaran di 150 gram yang saya kasih ke dia, 150 gram atau 200 gram lah, mas saparapatah dan gue gede tuh, mas berat, mas saya lihat perhatiin juga, tulisan emas, tulisan 18K atau 24K kan, report lah mas gitu ya, perhiasan tapi nggak ada tulisan jelema 24K kan, biasanya ada tulisan 24K 18K, ya mau Terus saya lihat juga si gelangnya kayak gitunya emang ukirannya kayak emas nini banget yang jadulnya, bentuknya yang modern lah, model kian model santang itu orang padahal yang penting emas ya, dan orang yakin tak emas dari Kyoge beda lah, bau emas juga lain kan sama bau besi yang lain. Oh, nah entah mereka percaya sama saya, serah cintanya mereka percaya kentu sih, terjadi polemik. Jadi kurang percaya, saya sok ya ayo kali itu deh, orang ditinggalkan. Yuk akhirnya karena ini nih ya, satu musyrik, yang kedua masalah uang. Mereka berpikir saya dapat besar, akhirnya saya antar ke sana. Cok cain deh, karena mereka mikir saya gali simpen didinya gitu atau no. Sampai mereka datang lagi sana, saya datang lagi ke sana. Percaya gitu. Dan saya juga kan nggak apal saya teh di mana, kalau luhur ke atas dicari itu udah bersih bro, kurang di tayangannya jeung tim kajero neangan tempat kurang dipindahin teh belah mana dari sidiknya tempat nu dihandap awal mah udah bersih itu ya, tempat kedua lah yang saya sampai sadar itu nggak ada bro. Dan jeung orang nggak 100% yakin sih, tapi yakinlah tempatnya daerah sini nggak ada. Makin parah dicekcoknya, makin parah, tapi ya namanya juga gambling ya silahkan sih kan. Akhirnya udah pulang, dan yang punya saya itu hampir setengahnya, kurang lebih saya jual itu karena dulu saya nggak berani jual bukan nggak berani, nggak tahu lah saya jualnya kemana. Saya jual di toko emas di daerah Sukajadi, di situ diajar gitu, itu main dapat gede. Waktu itu emas perhiasan ya, bukan emas batang. Kalau emas batang dulu harganya kalau nggak salah saya tanya itu sekitaran di 350.000 per gram. Per gram. Nah kalau
emas perhiasan itu sekitaran di 125 per gram. Ini karena perhiasan, tapi itu kayaknya 24 kan, makanya agak mahal, 200 kalau nggak salah direkamnya, 200. Saya pokoknya nyakuin itu hampir di 6 jutaan lah. Zaman 2006 udah gede sih gitu. Ya gede lah, 6 jutaan. Tas saya ditipu sama tukang emas nanti kemana orang lagi duit nang Penting ini buat. yang penting buat 6.800.000. Udah pulang ya, si Joko cerita, si Joko nggak dapat apa-apa, tapi dia dapat dari uang beli gagal kemarin 4 juta sih ya, Dikasih 10. dikasih 10 Coceng itu juta. ya, 6 juta. Jadi bener udah win-win solution. Pair to pair lah. Ya, PPP. Jadi buat teman-teman yang mau ngadain ritual dan lain sebagainya atau apa, bukannya saya nggak percaya sama gaib. Satu, kita nggak bisa minta sama yang seperti itu karena mungkin di agama Modern. kita ya, di agama kita juga melarang. Yang kedua juga resikonya tinggi. Yang ketiga, resiko yang lebih tinggi lagi bukan sama juriknya, pecah pertemanan, kepercayaan itulah yang bisa diambil. Yang ketiga juga, saya dari semenjak itu 4 hari saya panas dingin, terus mimpi-mimpi rada aneh atau apa, sampai saya juga berobat ke Tasik bro. Gitu. Orang singkat itu dulu ya nanya, oh berobat ke Tasik, orang berobat diobatin di sana, kata orang Tasiknya begini, udahlah bebas gitu. Ya gitu ceritanya. Jadi ada lucunya ceritanya, ada segala macam. Tapi yang jelas pada saat saya ketemu seperti yang kayak gitu, mendingan gelut jeung nu awakna badag bae eleh oge daripada papanggih kitu. Benar. Jadi ya, seperti itu bro ceritanya. Siap. Banyak sih ada cerita pengalaman lain. Ya salah satunya yang misteri yang inilah yang sampai mengalami. Itu masih ada niatan buat gituan lagi. Ari dulu niatnya kan ya udah dijelasin tadi, niat saya mah cuma pengen tahu, terus ada yang bayar ya we gitu kan. Itu kan lumayan menguntungkan. Ya kalau ada yang ngajak lagi silahkan lah, so. Bisa ada yang mau saya bukan numbalin nanti sok lah jadi pelon depositkan boleh lah asal bayarannya gede, belum 500 ini mah 5 juta udah deh. Udah gagak. Enggak kita cari yang ini aja, itu mah pengalaman halal, aja sekarang. yang halal, pengalaman. Nah ini karena Bang Topan nanya ke saya, Bang gimana cerita gagak, bener nggak atau apa, ini percaya atau enggak terserah, cerita malam Bandung itu yang terjadi. Tuh. Oke gitu ceritanya Bang Topan. Siap lah. Ngopi Sip, hela. ngopi dulu. Oke kita tutup dulu acaranya. Oh, siap. Cerita malam Bandung 1, 2, 3 buka pantona harudang. Oke selamat malam. Jangan lupa subscribe dan like.